Kita sibuk, yang nama saleh maksiat akan ditinggalkan dengan sendirinya. Iya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini dari seorang akhwat. Apa kriteria laki-laki jika ingin poligami? Apakah hanya cukup punya ilmu saja? Namun penunjang yang lain seperti kemampuan menafkahi masih sering kekurangan. Tolong bilangi suami saya Ustaz. Karena suami saya dikit-dikit kasih kode mau poligami. Padahal kebutuhan rumah saja masih banyak kurangnya. Makan masih seadanya. Dan kalau saya minta skincare aja masih keberatan. Padahal cantiknya juga untuk dia. Mohon nasihatnya Ustaz. Punya satu orang istri, Allah bebankan kepada setiap suami memberikan nafkah, gitu kan? Jadi dia dari rumah ayahnya, tadi ayahnya yang beri makan, beri minum, beri pakaian, beri tempat tinggal, apa kebutuhan dia sebagai anak perempuan selalu dipenuhi. Sekarang pindah ke rumah kita untuk memenuhi kebutuhan kita, biologis, makanan, rawat rumah, hamil, dibesarin anak-anak, maka kita diwajibkan untuk memberikan kepada dia nafkah. Dan dalam Islam dijadikan nafkah yang diberikan kepada istri dan anak ini paling besar pahalanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, dinar yang kau infakkan untuk fakir miskin, pembebasan budak, ya jihad di jalan Allah pun yang kita keluarkan untuk sedekah. Kalau ada perang di Palestina kita kasih uang, tetap ya kata Nabi SAW, dan dinar yang kau berikan untuk keluargamu, istri anakmu jauh lebih besar pahalanya. Tidak usah jauh-jauh cari tempat infak nih. Itu istri tempat infak. Itu poin. Jadi kalau ini saja satu orang kita disuruh seperti ini, kalau kita mau membuka pintu poligami berarti akan ada wanita lain sama lagi persis. Dan Islam menyuruh adil. Dikasih ini sekian, ini juga harus sekian. Kata Nabi SAW, siapa yang dikaruniai 2 orang istri dan dia cenderung pada salah satunya, tidak adil dalam masalah, terutama nafkah ini, pemberian harta, maka dia akan datang dalam kondisi setengah badannya miring pada hari kiamat. Ini maksudnya dalam bentuk siksaan, hinaan buat dia. Oleh karena itu teman-teman sekalian, orang yang mau berpoligami dia harus tahu ilmunya. Dan juga dia harus punya ekstra banyak hal. Ekstra waktu, ekstra harta, ekstra kekuatan, memang semua ekstra. Ekstra waktu maksudnya begini. Sekarang antum kalau punya satu orang istri, teman-teman yang belum poligami misalnya, dia pulang ke rumah, di malam ini dia cukup letih misalnya, dia mengatakan, saya letih, saya mau tidur. Istrinya juga tidak terbebani, karena toh dia besok bisa biologis lagi, kan gitu. Tapi kalau poligami nggak bisa. Antum biar letih, malam ini malamnya istri baru, dan dia punya hak, harus punya ekstra waktu, biar ngantuk ya begadang kalau diajak ngomong. Diajak biologis harus bisa layani. Kalau enggak kita berdosa karena ini haknya, gitu kan? Sekarang ini kita berikan nafkah, ini juga harus sama. Berarti kita sudah harus ukur tuh. Kalau istri pertama dikasih 5 juta rupiah misalnya, maka kalau saya nikah berarti ini istri kedua 5 juta juga nih. Berarti harus ekstra di sini pendapatan antum tadinya 5 juta jadi 10 juta. Karena sudah 2 orang. Perbedaannya di mana? Perbedaannya nanti di anak. Kalau yang istri pertama punya anak 2, misalnya per anak dikasih 1 juta nafkahnya. Berarti 5 juta dia, 1 juta anaknya. Kalau 2 anak berarti dapat 2 juta, dia dapat 7 juta berarti. 5 juta dia dengan 1 juta anak masing-masing. Istri kedua punya anak 1, dia dapat 5 juta dengan 1 juta rupiah. Nah ini perbedaannya. Tapi kalau istri harus sama pemberiannya. Nah, itu bisa. Jadi ini butuh ekstra. Ekstra waktu, ekstra tenaga, ekstra harta, ekstra perhatian. Dan juga harus pintar merayu. Ya. Karena dia harus bisa merayu istrinya. Yang satu ini merasa cemburu, yang satu merasa kurang. Kalau satu istri gampang.